Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. HIV/AIDS tanpa komplikasi. 1. Pengertian, definisi. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, HIV, yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh. AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala akibat penurunan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. 2. Anamnesis. Keluhan. Infeksi HIV tidak akan langsung memperlihatkan gejala atau keluhan tertentu. Pasien datang dapat dengan keluhan. 1. Demam, suhu 37,5 oC, terus-menerus atau intermiten lebih dari 1 bulan. 2. Diare yang terus-menerus atau intermitih dari 1 bulan. 3. Keluhan disertai kehilangan berat badan, BB, 10 dari berat badan dasar. 4. Keluhan lain bergantung dari penyakit yang menyertainya. Faktor risiko. 1. Penjajah seks laki-laki atau perempuan. 2. Pengguna nafsa suntik. 3. Laki yang berhubungan seks dengan sesama laki-laki dan 4. Transgender. 5. Hubungan seksual yang berisiko atau tidak aman. 6. Pernah atau sedang mengidap penyakit infeksi menular seksual. 7. IMS. 8. Pernah mendapatkan transfusi darah. 9. Pembuat dan atau alat medis, alat tajam yang tercemar HIV. 10. Bayi dari ibu dengan HIV/AIDS. 11. Pasangan serodiskordan, salah satu pasangan positif HIV. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. A. Berat badan turun. B. Demam. 2. Kulit. A. Tanda-tanda masalah kulit terkait HIV misalnya kulit kering dan dermatitis seboraik. B. Tanda-tanda herpes simplex dan zoster atau jaringan parut bekas herpes zoster. 3. Pembesaran kelenjar getah bening. 4. Mulut, kandidiasis oral, oral Hairy-Leukoplakia, keilangularis. 5. Dada, dapat dijumpai ronki basah akibat infeksi paru. 6. Abdomen, hepatosplenomemelie, nyeri, atau massa. 7. Anogenital, tanda-tanda herpes simplex, du vagina atau uretra. 8. Neurologi, tanda neuropati dan kelemahan neurologis. 4. Pemeriksaan penunjang. Laboratorium. A. Rapid test HIV. B. Hitung jenis leukosit. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan hasil tes HIV. Stadium klinis harus dinilai pada saat kunjungan dan setiap kali kunjungan. Stadium 1 asimptomatik. 1. Tidak ada penurunan BB. 2. Tidak ada gejala atau hanya limfadenopati generalisata persisten. Stadium 2 sakit ringan. 1. Penurunan BB bersifat sedang yang tidak diketahui penyebabnya. 2% dari perkiraan BB atau BB sebelumnya. 3. ISPA berulang, sinusitis, tonsilitis, otitis media, faringitis. 4. Herpes zoster dalam 5 tahun terakhir. 5. Keilitis angularis. 6. Ulkus mulut yang berulang. 7. Ruam kulit yang gatal, ular pruritic eruption. 8. Dermatitis seboraik. 9. Infeksi jamur pada kuku. Stadium 3 sakit sedang. 1. Penurunan berat badan yang tak diketahui penyebabnya, 10%. 2. Dari perkiraan BB atau BB sebelumnya. 3. Diare kronis yang tak diketahui penyebabnya lebih dari 1 bulan. 4. Demam menetap yang tak diketahui penyebabnya. 5. Kandidiasis pada mulut yang menetap. 6. Oral Hairy-Leukoplakia. 7. Tuberkulosis paru. 8. Infeksi bakteri yang berat, contoh, pneumonia, empiema, meningitis, sitis, infeksi tulang atau sendi, bakteriemia, penyakit inflamasi panggul yang berat. 9. Stomatitis necroticans ulceratif akut, gingivitis atau periodontitis. 10. Anemia yang tak diketahui penyebabnya, Hamengkubuwono 8G-DL, neutropeni. 11. Norma X10GL, dan atau trombositopenia kronis, 50X10GL. Stadium 4 sakit berat, AIDS. A. Sindrom wasting HIV. B. Pneumonia pneumocystis jirovecii. C. Pneumonia bakteri berat yang berulang. D. Infeksi herpes simplex kronis, oral, genital, atau anorektal selama lebih dari 1 bulan atau visceral di bagian manapun.
Kandidiasis esofageal, atau kandidiasis trakea, bronkus atau paru. F. Tuberkulosis ekstraparu. G. Sarkoma kaposi. H. Penyakit sitomegalovirus, retinitis atau organ lain, tidak termasuk hati, limpa dan kelenjar getah bening. I. Toksoplasmosis di sistem saraf pusat. J. Ensefalopati HIV. K. Pneumonia Cryptococcus extrapulmoner, termasuk meningitis. L. Infeksi Mycobacterium non-tuberculosis yang menyebar. M. Leukoencefalopathy multiple progresif. N. Cryptosporidiosis kronis. O. Isosporiasis kronis. P. Mycosis disseminata, histoplasmosis, coccidiomicosis. Q. Septikemiang. 2. Berulang, termasuk. 3. Salmonella nontyphoid. A. Limfoma, sel atau 4. Sel B non-Hodgkin. A. Karsinoma cervix invasif. B. Leishmaniasis disseminata atipikal. 5.21. Nefropati atau kardiomiopati terkait HIV yang simptomatis. 6. Diagnosis kerja. HIV/AIDS tanpa komplikasi. 7. Diagnosis banding. Penyakit gangguan sistem imun. 8. Penata laksanaan. Tata laksana HIV di layanan tingkat pertama dapat dimulai apabila penderita HIV sudah dipastikan tidak memiliki komplikasi atau infeksi oportunistik yang dapat memicu terjadinya sindrom pulih imun. Evaluasi ada tidaknya infeksi oportunistik dapat dengan merujuk ke layanan sekunder untuk pemeriksaan lebih lanjut karena gejala klinis infeksi pada penderita HIV sering tidak spesifik. Untuk memulai terapi antiretroviral perlu dilakukan pemeriksaan jumlah CD4, bila tersedia, dan penentuan stadium klinis infeksi HIV. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Akne vulgaris ringan. 1. Pengertian, definisi. Akne vulgaris adalah penyakit peradangan kronis dari folikel pilosebacea yang diinduksi dengan peningkatan produksi sebum, perubahan pola keratinisasi, peradangan, dan kolonisasi dari Bacteronibacterium acnes. 2. Anamnesis. 1. Pasien biasanya memiliki keluhan erupsi kulit polimorfi di lokasi predileksi, disertai rasa nyeri atau gatal namun masalah estetika umumnya merupakan keluhan utama. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Usia remaja. B. Stres emosional. C. Merokok. D. Riwayat akne dalam keluarga. Banyak makan makanan berlemak dan tinggi karbohidrat. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Komedo berupa papul miliar yang di tengahnya mengandung sumbatan sebum. Bila berwarna hitam disebut komedo hitam, bledo, open comedo, dan bila berwarna putih disebut komedo putih atau komedo tertutup, white comedo, close comedo. 2. Erupsi kulit polimorfi dengan gejala predominan salah satunya, komedo, papul yang tidak beradang dan pustul, nodus dan kista yang beradang. 3. Pengeluaran sumbatan sebum dengan komedotraktor, sendok una, ditemukan sebum yang menyumbat folikel tampak sebagai massa padat seperti lilin atau massa lebih lunak seperti nasi yang ujungnya kadang berwarna hitam. 4. Kriteria diagnosis. Akne vulgaris memiliki gradasi tingkat keparahan. 1. Ringan, bila A. Beberapa lesi tak beradang pada predileksi. B. Sedikit lesi tak beradang pada beberapa tempat predileksi. C. Sedikit lesi beradang pada satu predileksi. 2. Sedang, bila A. Banyak lesi tak beradang pada satu predileksi. B. Beberapa lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. C. Lesi beradang ada satu predileksi. D. Sedikit lesi beradang pada lebih dari satu predileksi. 3. Berat, bila A. Banyak lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. B. Banyak lesi beradang pada satu atau lebih predileksi. 5. Diagnosis kerja. Diag ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis banding. Erupsi akneiformis, akne venenata, rosacea, dermatitis perioral. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan pemeriksaan penunjang khusus untuk pemeriksaan ini. 8. Penata laksanaan. 1. Obat topikal yang dapat diberikan, oksitetrasiklin 1% atau clindamycin fosfat 1%. 2. Antiperadangan topikal, hidrokortison 1 hingga 2,5%. 3. Sistemik. Pengobatan sistemik ditujukan untuk menekan aktivitas jasad renik di samping juga mengurangi reaksi radang, menekan produksi sebum.
Dapat diberikan antibakteri sistemik, misalnya tetrasiklin 250 mg 1G hari, eritromisin 4X 250 mg hari. 9. Edukasi. 1. Menghindari terjadinya peningkatan jumlah lipid sebum dan perubahan isi sebum dengan cara A. Diet rendah lemak dan karbohidrat. Meskipun hal ini diperdebatkan efektivitasnya, namun bila pada anamnesis menunjang, hal ini dapat dilakukan. B. Melakukan perawatan kulit dengan membersihkan permukaan kulit. 2. Menghindari terjadinya faktor pemicu terjadinya akne, misalnya A. Teratur dan sehat, cukup istirahat, olahraga, sesuai kondisi tubuh, hindari stres. B. Penggunaan kosmetika secukupnya, baik banyaknya maupun lamanya. C. Menjauhi terpacunya kelenjar minyak, misalnya minuman keras, makanan pedas, rokok, lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. D. Mengpolusi debu, pemencetan lesi yang tidak lagi artis, yang dapat memperberat erupsi yang telah terjadi. 10 kriteria rujukan. Akne vulgaris sedang sampai berat. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. Akne vulgaris umumnya sembuh sebelum mencapai usia 30-40-an. 11. Referensi. Kementerian Kesehatan RI dan WHO. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013.